Baik, saya awali pembelajaran siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian ini kok pada rumah semua? Ayo ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada capek ya kok tadi jawabnya lemah semua. Iya, Bu. Habis pelajaran matematika, Ibu. Nah, justru itu ketemu Ibu berarti tandanya sudah mau pulang sekolah. Harusnya kalian tambah semangat dong. Capek, Bu. Udah mau pulang. Dah, ayo kita mulai. Pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas Ivan untuk memimpin doa. Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ivan. Sama Ibu. Dan berhenti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menulis puisi. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu minta untuk kalian cek kanan dan kiri teman kalian apakah ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya? Iya. Baik, terima kasih atas infonya. Nah, karena kalian sudah pada hadir semua di sini, Ibu ingin meminta kalian mengingat-ingat pembelajaran pertemuan kemarin. Apakah ada yang masih ingat kita sudah belajar apa kemarin? Saya, Ibu. Baiklah. Kemarin belajar unsur puisi, Ibu. Unsur puisi, benar Lala. Sekarang Ibu coba tanya ke Lala. Lala, kemarin di unsur puisi itu ada apa saja? Ada dua, Ibu, unsur fisik sama unsur batin. Betul sekali Lala. Pintar sekali Lala. Jadi kita harus mengetahui unsur-unsur puisi seperti unsur fisik dan unsur batin agar kita dapat memahami bentuk puisi dan bisa menulis puisi sendiri. Karena kita sudah membahas materi pertemuan kemarin, sekarang Ibu minta coba kalian bayangkan suasana atau perasaan yang kalian alami akhir-akhir ini. Ayo coba dibayangkan semuanya. Sekarang Ibu akan menunjuk Sasa. Sasa, apa perasaan yang kamu alami akhir-akhir ini? Senang. Kenapa Sasa kamu kok senang? Soalnya saya habis dibeli laptop baru. Pantas kamu hari ini kelihatan ceria sekali. Nah, dari perasaan Sasa, yaitu senang, kita bisa membuat sebuah puisi. Karena puisi itu lahir dari ide-ide seperti perasaan atau suasana yang kita alami. Baik anak-anak, karena kita tadi sudah membahas tentang suasana dan perasaan kalian, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian, Ibu harapkan mampu menemukan ide atau pengalaman yang bisa dijadikan bahan menulis puisi, lalu mengubahnya menjadi puisi sederhana berdasarkan refleksi diri kalian.
Nah, keempat ini bisa menjadi ide atau gagasan untuk membuat puisi. Sekarang sebelum ibu meminta kalian membuat puisi, ibu akan meminta kalian memberikan contoh dari 4 perasaan yang ada di sini. Jadi coba kalian pikirkan dulu, ibu beri waktu. Contoh pengalaman kalian sehari-hari tentang 4 perasaan ini. Nah, sekarang ayo siapa yang mau menjawab contoh perasaan yang pernah kalian alami? Ayo Rani menjawab. Jadi dari contoh perasaan tersebut saya pernah merasakan sedih Bu, yaitu ketika buku yang saya bawa itu basah. Begitu ya, lantas kamu sedih. Tapi bukunya sekarang aman kan? Aman, karena sudah saya jemur buku saya. Iya. Nah, sekarang apa ada yang mau jawab lagi, memberikan contoh? Saya Coba ini. Dan saya pernah marah sama Lala karena Lala dengan pensil saya Bu. Kok Lala begitu? Pensil Lala kemana? Jatuh hilang itu. Harusnya izin dulu dong kan ini. Saya kira itu pensil saya Ibu. Ikut kamu. Sudah yang kalian berbaikan sekarang. Ayo Lala, jangan begitu. Nah, begitu dong. Kita harus menjaga kerukunan dengan teman sendiri. Nah, dari beberapa contoh perasaan yang sudah kalian ungkapkan kepada teman-teman, ibu akan meminta kalian menulis sebuah puisi dalam lembar ini, dan ibu minta kalian untuk menulis dari ide perasaan yang ada di papan. Jadi kalian bisa memilih salah satu yang menurut kalian paling mudah agar memudahkan proses kalian menulis hari ini. Baik, ibu akan bagikan satu-satu ya. Ya, teman-teman saling menjaga ya. Nah, sudah semua ya lembarnya? Baik, anak-anak silakan kalian menulis puisi dari salah satu keempat perasaan yang ada di papan. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Oke, baik, 15 menit cukup ya. Silakan kalian kerjakan di lembar yang sudah diberikan. Ibu boleh Nyontek Bu. Kok nyontek? Kalian harus berdiskusi, Ibu. Kan ini tugas individu. Hah? Gak usah nyontek kamu Lala. Ya, jangan nyontek ya. Kalian buat karya kalian sendiri. Kamu masih belum memaafkan Lala ya? Katanya tadi sudah berbaikan, kamu kok sekarang membuat Lala merasa risih, merasa Kira
Benar sekali. Jas diperuntukkan untuk menciptakan keindahan dari sebuah puisi. Contohnya seperti yang dibingungkan oleh Nini. Nini kebingungan untuk mengganti kata aku sedih ya Nini. Ya. Nah, jika kamu kebingungan dan merasa kata aku sedih itu tidak cocok, kamu bisa menggunakan majas. Nah ini, apakah kamu ingat contoh-contoh majas yang sudah kita belajar kemarin? Tidak, Ibu. Teman-teman, apakah ada yang masih ingat contoh-contoh majas? Nah pintar, jadi majas itu ada majas metafora, majas personifikasi, ya hiperbola juga betul. Nah dari banyaknya majas itu bisa kamu pilih untuk memilih padanan kata atau diksi dalam puisimu. Apakah sudah jelas ini? Jelas, Ibu. Nah baik, anak-anak silakan lanjutkan menulis kalian di lembar tersebut. Sekarang Ibu kembali ke depan. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan atau jika kalian mau langsung ke Ibu, silakan. Ibu tunggu di depan ya. Baik, Ibu. Kalau sudah dikumpulkan di mana Bu? Apakah Anda sudah selesai semua? Sudah. Nah, jangan dikumpulkan terlebih dahulu lembarnya. Sekarang karena masih ada waktu, Ibu minta kalian salah satu untuk membacakan hasil karya kalian. Apakah ada yang mau? Tidak. Tidak mau. Kalau gitu Ibu tunjuk ya salah satu. Baik Lila, ayo membacakan puisinya. Ya, puisi saya jelek, Ibu. Kok gitu? Kok tidak ada yang jelek dari karya sendiri? Langit ikut turun dia, karya Lila. Hujan turun pelan di luar jendela, membuat kamar terasa lebih sepi dari biasa. Awan abu-abu berjalan lambat di langit, seperti tahu kalau hatiku sedang tidak baik. Jalan pulang sore itu terasa panjang, padahal langkahku tidak benar-benar hilang. Entah kenapa sedihnya belum mau pergi, masih menempel diam-diam di hati. Oh. Nah, menurut kalian dari puisi yang sudah dibacakan Lila, apa perasaan yang paling menonjol dari puisi Lila? Sedih. Bagian mana yang paling sedih menurut kalian? Baca lagi. Bagian jalan pulang sore. Oh ya, pintar itu memang yang paling sedih menurut Ibu juga. Itu sedih. Itu sudah bisa banget. Benar, anak-anak ternyata kalian sudah paham ya cara menulis puisi dan memahami bentuk puisi. Sekarang Ibu minta kalian mengumpulkan lembarnya kepada Ibu kembali. Ibu akan mengambil. Bisa disampaikan ke teman-teman ya. Cepat. Bentar. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita bisa menemukan perasaan sebagai bahan menulis tadi, terus mengolah menjadi puisi sederhana yang sudah kalian tulis di lembar ini. Kalian juga sudah mencoba membacakan serta berdiskusi mengenai puisi. Jadi artinya kalian sudah melewati proses menulis dan memahami bentuk puisi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta pendapat kalian tentang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah ada yang bersedia?
Saya itu belajar bahwa puisi bisa dibuat dari perasaan sederhana. Dari benar sekali. Lalu Nini, ayo. Ini Bu, saya tadi belajar tentang majas. Ada majas hiperbola, personifikasi. Ya benar, benar sekali Lala dan Nini. Dari pertemuan hari ini kalian bisa menyimpulkan bahwa puisi itu tidak harus muncul dari kejadian besar. Justru hal-hal kecil yang pernah kalian alami sehari-hari bisa menjadi sumber ide puisi selama kalian mau memperhatikan dan merasakan pengalaman tersebut. Kata-kata puisi tentunya akan mengikuti, dan semakin sering kalian mencoba, kemampuan kalian akan semakin terasah. Tapi ibu tadi sudah melihat kalian sudah pada pintar dalam menulis puisi serta membaca puisi sudah berani. Sekarang beri tepuk tangan untuk usaha. Nah, sebelum pulang, ibu ada kabar baik untuk kalian semua. Kabar baik apa ibu? Libur. Tidak. Sudah ya. Jadi sudah ada tugas untuk hari ini. Namun kalian pekan depan akan melaksanakan ulangan harian. Itu kabar dulu ibu. Itu kabar baik bagi ibu. Tandanya kalian sudah mampu untuk menyelesaikan materi puisi ini. Dari puisi apa aja ibu? Loh, tentunya dari yang sudah kalian pelajari bersama ibu. Kemarin selain unsur, kalian sudah belajar apa bersama ibu? Majas. Ciri. Majas kan unsur. Terus Ya, betul. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang definisi puisi, ciri, struktur, dan unsur puisi. Jadi itu yang harus kalian pelajari untuk minggu depan ya. Ya, baik Bu. Nah, baik, karena waktunya sudah habis, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan usaha kalian. Sampai jumpa di pekan depan ya. Kalian harus belajar sungguh-sungguh. Nah, ibu cukupkan. Wassalamualaikum